Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dan bersama saya ada Pak Kadin. Tentunya kalau di Dinas Perikanan pastinya membahas tentang keterkaitan Dinas Perikanan dan pembudidaya ikan di wilayah Kabupaten Kediri. Mari kita sapa beliau, kita berkenalan dulu dan nanti kita pastinya membahas hubungan antara Dinas Perikanan dan pembudidaya yang ada di Kabupaten Kediri. Selamat siang Pak Kadin. Selamat siang, Mas. Monggo jenengan perkenalkan untuk teman-teman sahabat pengusaha yang di perikanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Hafid, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Ini langsung saja Pak Kadin, ada berapa banyak data pembudidaya di Kediri dari ikan hias dan ikan konsumsi? Ya, jadi untuk Kabupaten Kediri kami selama ini sudah melakukan semakan sensus. Ya, sensus, tapi sensusnya bukan sensus dengan BPS, tapi teman-teman penyuluh itu saya minta untuk mendata di masing-masing kecamatan. Itu ketemunya kemarin untuk jumlah pembudidaya ikan di Kabupaten Kediri itu sebanyak 6.000 RTP, jadi rumah tangga pembudidaya. Rumah tangga pembudidaya. Ya. Itu dari ikan hias dari ikan hias sampai ikan konsumsi, baik lele, kemudian nila, gurami, pembenihan dan sebagainya. Jadi itu sudah. Iya, iya. Dan kalau untuk pemula ini ada beberapa izin yang harus diurus Pak kira-kira. Ya, jadi untuk izin sebetulnya pemerintah sudah mempermudah ya. Jadi kalau dulu itu budidaya itu harus izin usaha, harus izin macam-macam begitu ya. Nah sekarang itu kan hanya izinnya itu sekarang diringkas menjadi NIB, nomor induk berusaha. Ya, itu nanti di situ dibagi-bagi. Kalau skalanya masih kecil, mungkin nanti masuknya adalah pengusaha yang skala kecil, mikro, jadi berisiko rendah, berisiko tinggi, begitu. Dan itu semua difasilitasi ya sama dinas? Iya, kita fasilitasi, karena itu melalui OSS, jadi online langsung, jadi tidak bertemu langsung masukkan data begitu, nanti akan terbit izinnya. Jadi dilihat dari jumlah modalnya berapa, produksinya berapa, nanti akan ketemu di situ di spesifikasinya bahwa usahanya masih bersifat mikro. Oh, berarti ada pembagian-pembagian. Ya, beda dengan dulu kan kalau usaha itu harus ada izin HO, harus ada ini, tapi sekarang sudah dipermudah lah. Kecuali kalau izin usaha yang berisiko, itu kan harus ada IMB, dan macam-macam itu harus ada. Kalau untuk perikanan memang benar-benar sudah dikonsep nih Pak dari Dinas Perikanan untuk perizinan itu? Ya, kita bantu. Kita tiap bulan kalau nggak salah itu ya, tiap bulan itu teman-teman penyuluh itu ada pelayanan namanya gerai pelangi. Itu penyuluh bertempat di satu kecamatan, nanti pembudidaya datang ke kecamatan untuk difasilitasi NIB itu. Berarti dari Dinas Perikanan ini ada penyuluhnya dari tiap-tiap kecamatan yang beberapa hari sekali keliling gitu? Iya, jadi kebetulan Kabupaten Kediri itu penyuluhnya sangat minim. Jadi kita penyuluh itu ada sekitar 12 ya. 12 itu membawai 26 kecamatan. Jadi ada satu penyuluh itu megang 2 kecamatan gitu. Ya pokoknya jalan lah, artinya kita memotivasi teman-teman supaya bisa jalan bagaimana teknik-teknik. Salah satunya membantu untuk perizinan. Ya, salah satunya membantu itu. Tentunya kalau di pembudidaya kelas menengah ke bawah itu Pak ya, itu rata-rata kan yang dibicarakan tentang bantuan yang diberikan dinas ke mereka. Kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan atau sudah pernah diberikan ke masyarakat tersebut? Ya, jadi pemerintah itu memfasilitasi bantuan ya. Jadi bantuan itu sifatnya adalah untuk stimulus ya. Jadi kita bantu sarana produksi, misalkan kalau ikan lele itu sekarang kolamnya portable, karena kita sekarang untuk membangun kolam paten atau beton itu dengan aturan sudah dikurangi gitu ya, sehingga kita kolam portable, kemudian nanti benih, kemudian pakan, kemudian obat-obatan sama alat-alat kecil begitu, yang itu dihitung, sudah kita hitung itu adalah untuk 1 kali panen. Berarti satu periode ya. Diberikan bantuan itu bentuk satu periode Pak ya, sampai panen. Sampai panen. Sehingga nanti kalau sudah panen hasilnya dijual untuk
untuk selanjutnya ke mereka. Ya. Jadi untuk jangka panjangnya ini bisa dikatakan dimodali, Ya, cuman dalam bentuk sarana. itu sarana. Iya, karena kalau kita ketergantungan terus, ya pemerintah nggak kuat. Jadi tujuan pemerintah membantu itu adalah untuk mencetak pembudidaya baru, ya, atau memfasilitasi pembudidaya yang sudah jalan yang diperlukan apa. Misalkan unit pembenihan rakyat, pembenihan misalkan ya. Jadi kalau pembenihan itu yang kita fasilitasi itu adalah calon induk, pakan induk dan sebagainya. Itu kalau di pembenihan, Pak, di ya. Pembenihan ya. Kalau untuk menciptakan apa namanya ini pembudidaya baru, maka kita bantu total. Jadi mulai sarana prasarana komplit 1 kali periode. 1 kali periode Ya, sampai panen. Itu kira-kira sudah berjalan sejak kapan, Pak? Itu sudah lama ya, kita sudah hampir 10 tahunan sudah jalan. Tiap tahun ada. Iya, tiap tahun ada kita. Ya. Bantuan kita itu tiap tahun itu kurang lebih 2M tiap tahun untuk hibah ke masyarakat itu. Ya, baik hibah uang atau hibah barang itu sekitar 2M per tahun. Untuk spesifikasi itu masyarakat yang mendapat bantuan itu seperti apa? Maksudnya kelompok atau perorangan atau bagaimana? Ya, jadi kita punya aturan ya, punya regulasi bahwa hibah pemerintah kepada masyarakat itu bentuknya harus lembaga. Ya, jadi harus kelompok. Nah, kelompok itu minimal 10 orang dan ada pengurusnya. Ya, itu strukturnya harus jelas. Ya, strukturnya harus jelas dan sudah terdaftar di Dinas Perikanan, dan kalau itu hibahnya bentuk hibah itu nanti harus sudah berbadan hukum Indonesia. Mungkin di Kabupaten Kediri ini yang sudah pernah mendapat itu untuk tahun ini kira-kira bisa ini kurang lebih 15 kelompokan. 15 kelompok. Iya, 15 kelompok. Yang tersebar di kabupaten. Yang tersebar di kabupaten. Dan semuanya berjalan dengan baik, Pak. Dia sudah punya minimal sudah punya basic lah untuk dibantu itu ya. Jadi untuk sepanjang 10 tahun ini kan dengan bantuan-bantuan seperti itu memang sangat mengenang ya dari untuk kemajuan dan keberkembangan pembudidaya di Kabupaten Kediri. Iya, terutama untuk produksi ya. Jadi kalau kita ngomong produksi itu kan produksi kita itu tiap tahun mesti meningkat. Ada peningkatan. Jadi rata-rata itu sekitar 4% lah. Kayak lele itu sekarang di kita itu sudah mencapai 16.000 ton. Jadi per hari 50 ton lah per harinya. 50 ton per hari produksi di Kabupaten Kediri. Produksi di Kabupaten Kediri. Itu sebetulnya masih kurang. Jadi kita menghitung itu jumlah penduduk kita itu kan 1.600.000-an Kabupaten Kediri itu ya. Tingkat konsumsi ikan kita itu sudah mencapai 46 kg per kapita per tahun. Kalau 46 dikalikan 1.600.000 itu sudah sekitar 70.000 ton kebutuhannya sebetulnya ya. Berarti masih ada. Sebetulnya peluangnya masih besar sebetulnya ya. Tapi kan itu dibagi untuk perikanan kan. Untuk perikanan konsumsi kan dibagi dari beberapa ikan juga. Dibagi beberapa, ada laut. Jadi kita menghitung tingkat konsumsi itu kan 46 itu ya makan ikan laut, makan ikan air tawar gitu ya. Jadi kalau hanya kita mengandalkan ikan tawar, kita kekurangan besar. Produksi kita itu tiap tahun kan 23.000 ton. Baik ikan gurami, patin, nila, lele, itu totalnya 23.000 ton. Padahal kebutuhannya untuk dikonsumsi masyarakat itu 70.000 ton ya. Berarti kembali lagi kalau untuk bantuan ini untuk memicu itu Pak ya, untuk mengembangkan. Iya, mengembangkan karena memang kebutuhan kurang. Iya, produksinya kan masih dari segi hitung-hitungan ya artinya ya, konsumsi dengan produksi ya. Cuman kan masalahnya kan masyarakat itu kan milih. Biasanya kalau ini misalkan ikan laut murah dan sebagainya, itu kan banyak makan ikan laut gitu ya. Kalau pas sama-sama mahal itu ganti ikan air tawar. Oleh sebab itu kita selalu mengkampanyekan bahwa kita produksi kita banyak, maka masyarakat itu bisa makan ikan, terutama yang paling besar kita kan lele ya, makan lele. Disebutkan kandungan gizi lele itu tidak kalah pentingnya. Bahkan BKKBN itu mencantumkan bahwa ikan lele itu sangat bagus untuk penanganan stunting dan sebagainya. Itu yang terus dikampanyekan ya Pak? Ya, terus dikampanyekan. Karena kalau enggak,
nggak kampanye, kita kan susah, produksi kita banyak, orang makan ikan lele masih takut ya, masih istilahnya apa ya, jijik, harus kita kampanyekan terus-menerus bahwa Kabupaten Kediri itu sudah pembudidaya ikan lele itu sudah mempunyai sertifikat CBIB, sehingga pakannya juga pakan pakan dan sebagainya, nggak pakan limbah dan sebagainya. Benar-benar. Untuk perizinan-perizinan itu Pak, sertifikasi yang seperti Bapak katakan CBIB, itu kalau untuk pembesaran? Ya, kalau untuk pembesaran kan CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Untuk pembenihan itu kan CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Dan untuk itu bisa diperjelas Pak, perizinannya seperti apa? Fasilitas dari dinas itu kira-kira difasilitasi seperti apa untuk mendapatkan itu? Ya, untuk mendapatkan itu kita fasilitasi karena yang menerbitkan CBIB itu kan dari kementerian, ya, dari Kementerian Perikanan. Itu kita fasilitasi, kita kumpulkan, nanti persyaratannya apa. Kebetulan Kabupaten Kediri itu sudah punya tim penilai. Jadi nanti dinilai oleh teman-teman, kemudian dimasukkan ke bagian yang ngasih sertifikat itu, jadilah sertifikat itu. Berarti timnya dari Kediri ini untuk mendata dan mengecek apakah ini udah masuk atau belum, ya, itu sudah bisa dikatakan fix ini bagus, ini bukan. Kita sudah punya tim itu, istilahnya apa ya, corongan supervisor ya, jadi penilai. Bener. Jadi budidaya ini dinilai, nanti hasilnya bagaimana dikirim ke pusat. Karena kalau kita harus mendatangkan dari sana itu nanti perlu biaya lagi. Otomatis dengan lebih mudah kalau tim kita punya, ya itu yang menilai. Itu bentuk support dari dinas? Ya, bentuk support dari dinas. Untuk memberikan standar yang bagus sebagai bentuk kampanye juga. Kampanye. Karena terus terang begini loh ya, kalau kita ngomong lele ya, makanya saya sering sampaikan bahwa budidaya lele itu harus sesuai dengan SOP, ya, pakan dan sebagainya. Kita tidak menganjurkan lele itu diberi pakan limbah. Misalkan ayam bangkai, kemudian diberi pakan dan sebagainya. Itu yang nggak baik. Karena apa? Akibatnya nanti akan menurunkan konsumsi masyarakat. Ya. Bayangkan orang makan tuh kan sebetulnya kan psikologis ya. Psikologis. Iya. Kalau lele diberi pakan ayam bangkai, ya, otomatis dia kalau makan ikan lele ya kalingan ya. Gitu. Oh iya. Tapi begitu itu pakannya itu bersih dan sebagainya, itu akan enak-enak saja. Sama-sama ikan lelenya. Padahal kan sama-sama enak lele itu ya. Cuman kan kalau psikologis kita membayangkan sesuatu, ya itu masalahnya. Itu yang nanti menurunkan. Iya, menurunkan masyarakat untuk konsumsi lele. Padahal kita sudah ingin lele itu dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Berarti biar lele itu bisa diterima betul-betul dengan baik masyarakat dan menjadi bahkan hampir ketergantungan ya Pak ya, untuk kebutuhan daging. Kalau ini tadi kan ke ikan konsumsi, kita bergeser ke ikan hias Pak. Mungkin fasilitas apa yang pernah diberikan Dinas Perikanan ke mereka Pak? Ya, jadi untuk ikan hias potensinya di Kabupaten Kediri itu sangat besar ya. Kita tercatat di statistik perikanan itu ikan hias itu produksi terbesar di Jawa Timur, nomor 1. Oh, nomor satunya Kediri. Nomor 2 Blitar, nomor 3 Tulungagung. Ya, jadi memang kita kan dulu itu kan ada namanya segitiga emas. Ya, jadi Kediri, Tulungagung, Blitar. Dulu dibagi, Blitar itu koi, Kediri cupang, kemudian Tulungagung ikan koki. Tapi sekarang kan sudah hampir semua sudah mengusahakan. Blitar yo koi, Kediri yo koinya banyak, Tulungagung ya sudah mulai koi dan sebagainya. Berarti udah komplit ya kalau di Kediri. Ya, kemudian kita berpikir karena ikan hias itu adalah ikan yang sifatnya kesenangan, ya. Oleh sebab itu kita kasih fasilitasi itu dalam bentuk promosi. Jadi misalkan kalau koi kita agendakan tiap tahun itu ada kegiatan kontes ikan koi, kemudian pelatihan ekspor, ya. Kemudian ikan cupang juga begitu kontes. Karena ikan hias itu untuk mempromosikan itu adalah dengan cara kontes. Karena dengan kontes itu orang akan tertarik, baik ya ikannya baik, harganya mahal. Karena kembali tadi ya, itu ikan hias masuknya ke kesenangan. Hobis itu. Sehingga kalau kita bicara ikan hias itu kan tidak ada patokan standarnya. Ini harganya sekian, itu kan nggak bisa. Iya.
semakin baik dia ada ikan koi harganya misalkan ukuran size-nya 35 itu harganya misalkan 10 juta. Itu kan nggak masuk akal sebetulnya. Tapi karena senang, ya itu. Bis itu kan begitu. Jadi yang ditekankan untuk hias itu ke ya, promosi itu. Promosi di situ. Sambil kita menekankan bagaimana ikan-ikan hias itu bisa ekspor. Kita mendatangkan istilahnya handler dari Jakarta, bagaimana kita Kediri itu bisa ekspor gitu. Cuman ini kelemahan di kita itu masih berkutat pada budidaya. Jadi untuk ekspor itu kita belum punya pemain. Jadi pelakunya itu masih ada di Jakarta. Pelakunya berarti masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Ya, kalau belum ada yang di Kediri, benar-benar pembudidaya. Sehingga ikan-ikan kita itu dibawa ke Jakarta dulu, baru yang ekspor Jakarta. Kayak ikan koi itu di Kediri itu di Wates itu sudah ekspor sebetulnya. Cuma yang ekspor bukan dari Kediri tapi Jakarta. Ya semoga nanti dengan adanya bandara ini, bandara Kabupaten Kediri itu nanti bisa ada pelaku yang bisa maju ya, lagi satu langkah itu Pak ya. Ya. Itu harapannya Dinas Perikanan seperti itu Pak ya. Harapannya seperti itu. Dan ini masih terus diupayakan sebenarnya. Kita masih mencari. Memang kita murni budidaya memang. Masih belum berpikir arah ke sana. Karena pelaku ekspor dengan budidaya itu kan beda ya. Nggak bisa apa pembudidaya itu lekon ekspor ya sulit ya. Kalau ada pelaku sendiri eksporter lah istilahnya begitu. Tapi mungkin kalau di Kediri kan mau ekspor jaraknya agak jauh, masih harus ke Surabaya atau ke Jakarta. Dan dengan adanya bandara ini, mungkin harapan kita begitu nanti lebih cepat lah. Artinya secara biaya itu mungkin lebih bisa ditekan. Jadi itu tadi Pak ya, kalau di hias penekannya di apa? Promosi. Ya, kita itu pun berjalan tiap tahun. Tiap tahun ya. Untuk fasilitas secara umum dari semua ke masyarakat dan ke semua pembudidaya itu kira-kira selama ini apa Pak selain ke perizinan? Ya, kita ada inovasi kita itu namanya Simoli Cekat. Jadi inovasi mobil keliling cek kualitas air. Itu sudah kita lakukan dan itu langsung jadi. Istilahnya saja ya, jadi satu hari langsung jadi. Itu kayak lab itu ya? Kayak lab keliling. Jadi saya punya mobil, kita fasilitasi satu mobil, namanya Simoli Cekat itu masyarakat kalau butuh pembudidaya itu tinggal WA, nanti kita akan datang ke kolam untuk mengecek airnya pH, kemudian DO, dan sebagainya. Itu kita langsung di situ, langsung ketahuan, nanti hasilnya langsung bisa jadi ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya karena budidaya ikan itu yang paling basic, karena lingkungannya itu di air, berarti kualitas airnya harus baik. Harus jadi sesuai dengan SOP. Mengetahui standar kualitas air. Iya, kualitas airnya. Karena kalau kualitas airnya jelek, misalkan pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, otomatis kan ikan akan bermasalah. Itu pun bisa diketahui atau dikenali dengan alat juga Pak. Alat ya, kita kan punya, kita tiap tahun itu agak sulit menganggarkan istilahnya rapid test ya. Jadi begitu air diambil kemudian dimasukkan rapid itu nanti bisa ketahui oh ini pH-nya sekian. DO juga begitu, kita punya alat elektrik begitu, nanti dimasukkan ke air nanti DO-nya sudah muncul. Jadi sudah terstruktur nih Pak kalau untuk itu. Ya. Dan sudah berjalan kira-kira? Sudah berjalan kita selama 2 tahun saya. Itu hasil saya waktu itu saya pelatihan istilahnya PKN. Jadi pelatihan kepemimpinan nasional. Itu salah satu proyek perubahan saya itu pakai Simoli Cekat itu. Dan pulang selesai langsung kami terapkan di. Itu mengenal sekali ya Pak ya? Iya, memang gitu. Kemudian saya ke depan juga kita lagi merintis lab. Kita punya lab yang tujuannya apa? Tujuannya selama ini kan terus terang aja penyakit ikan itu kan sulit untuk dideteksi. Bener. Sebetulnya kalau ikan begini itu penyebabnya apa? Ya, bakteri atau virus atau jamur. Itu kan masyarakat kan buta ya. Untuk mengidentifikasi secara lebih detail intinya. Karena apa? Karena itu penting. Itu kaitannya nanti dengan pengobatan.
Kalau antibiotik, kalau bakteri ya obatnya yang mesti harus antibiotik. Kalau jamur ya obat jamur apa. Kalau virus itu apa yang kita perbaiki. Itu masih ini masih kita coba. Kemarin sudah ada beberapa kita pengadaan peralatan. Bagaimana kita bisa melihat, misalkan ikan yang sakit, kemudian dibawa ke lab, nanti kita lihat, oh ini bakterinya jenisnya ini. Sehingga nanti kalau sudah begitu, tahu, oh obatnya ini, gitu loh ya. Selama ini kan kita, masyarakat kan apalan ya. Obatnya kan hanya PK, apa namanya ini satunya itu, yang catfish atau botol catfish, kemudian yang C6, Inrofloc dan sebagainya itu kan ya. Iya, rata-rata yang ada di toko kan cuma itu, Pak. Itu. Tapi kan nggak pernah tahu ini penyebabnya apa. Seperti apa? Penyebabnya apa? Karena kalau kita tahu bakterinya misalkan Streptococcus, obat yang efektif itu obatnya jenisnya ini. Nah, itu. Kadang kita keliru beli antibiotik gak tepat sasaran. Iya, ya percuma gitu loh artinya. Sama dengan jamur, misalkan penyebabnya jamur, kasih obat antibiotik misalkan, ya nggak sesuai. Nggak sesuai, ya, itu iya. Nanti buang-buang uang juga. Ya, makanya kita mencoba ini, saya dorong teman-teman di dinas ini, kita punya lab, kemarin sudah kita cicil untuk pengadaan peralatannya, nanti bisa untuk mendeteksi itu. Kembali lagi Pak ke pengecekan air atau simoli tadi. Itu simoli tadi untuk semua petani atau pembudidaya di Kabupaten Kediri ya. Dan itu gratis. Oh gratis. Gratis, saya tidak bisa menarik apapun, jadi gratis dia. Jadi teman-teman sudah keliling, nanti BBM sudah kita cukupi dengan anggaran, nanti ke sana gratis. Ya. Benar-benar fasilitas untuk. Ya, karena itu demi untuk bagaimana pengembangan perikanan pertumbuhan itu dijaga. Untuk ikan konsumsi di Kabupaten Kediri kan potensinya cukup besar ya Pak. Iya. Pastinya itu kan membutuhkan bibit yang banyak juga. Iya, itu hubungan antara ikan pembesaran sama bibit itu masih ada miss atau bagaimana Pak? Produksinya bibit maksud saya. Iya. Jadi untuk benih ya, kita produksi benih itu per tahunnya kurang lebih 21,5 miliar ekor. Ya, itu nila, gurami, kemudian ikan mas, ikan tombro, ya, kemudian lele. Yang paling besar itu adalah lele. Lele itu tahun 2023 ini itu mencapai 13,5 miliar ekor. Itu kalau sudah dihitung dengan uang, misalkan per ekornya 100, itu nilai uangnya sudah 13,5 triliun. Bayangkan tuh, besar sekali ya. Itu berarti sudah nggak dibudidayakan di Kediri. Iya, jadi untuk nyukupi Kediri itu sudah lebih itu ya. Kita ada kiriman ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Sulawesi dan sebagainya. Itu termasuk kalau kita lihat mungkin untuk lele itu terbesar di Indonesia. Kita itu pembibitan lele itu Pak ya. Karena apa? Karena kita itu diberi Tuhan itu SDA kita itu bagus ya. Sumber daya alam. Saya sering ketemu dari Dinas Perikanan Sleman itu ke sini ya. Kok benihnya sampai begini gitu ya. Ternyata di sana itu dia nyoba itu tidak bisa sebagus ini. Jadi misalkan kalau 1 ekor itu kalau di Kediri bisa 60.000 benih ya. Di sana paling 25.000. Sehingga kita potensi alamnya memang. Ini potensi alamnya memang mendukung, sangat mendukung ya. Jadi, dan itu dikelola dengan masyarakat dan didukung dinas ya. Ini menjadi sebuah potensi ekonomi besar gitu ya memang gitu. Itu kalau di pembibitan lele. Kalau di pembibitan nila nila, tombro kita juga masyarakatnya di Kediri itu kan jarang ya, orang pembesaran nila kan jarang ya. Karena apa? Karena nila itu kan habitatnya itu kan air yang deras. Lah, kita mensuplai itu di beberapa daerah yang punya tambak, biasanya salinitas yang salin. Misalkan Lamongan, Tuban, itu benihnya juga dari Kediri. Potensinya benih, ikan nila sama tawes sama tombro. Cuma pembesarannya kita yang belum. Yang kurang. SDA-nya yang kurang mendukung ya Pak? SDA-nya kurang mendukung. Makanya kita ada inovasi teknologi bioflok itu sudah dimulai. Artinya nila dipelihara di kolam bulat atau di kolam beton, kotak begitu, tapi dikasih aerator yang besar. Itu jadi penambahan oksigen yang besar. Karena ikan nila itu butuh oksigen memang. Kalau kurang oksigen dia tidak akan makannya tidak selahap itu.
Kalau nggak makan lahap, berarti kan dia pertumbuhannya akan terganggu. Itu ya. Kita punya pembesaran itu darah di kandangan. Di kandangan itu karena tempatnya di sawah dan airnya deras terus menerus mengalir, itu bisa bagus di sana. Untuk nilainya, untuk nilai. Yang lain kita mencoba untuk mengembangkan nila bioflok itu. Berarti selama ini untuk ikan nila, ikan lele itu dinas benar-benar memperhatikan Pak ya, dari hulu ke hilirnya. Iya, karena apa? Karena begini ya, kita sumber benih, tapi kalau hanya mencukupi daerah lain, kan iman-iman gitu loh ya. Sekarang nila itu sudah potensinya sudah besar, artinya nilai ekonomisnya kan dibanding dengan gurami itu kan sudah hampir sama sekarang. Kalau dulu kan nila 1 kilo 12.000, sekarang sudah mencapai 26, 28.000 per kilo untuk nila konsumsi. Makanya itu harus kita kembangkan untuk bagaimana masyarakat itu bisa ada tambahan penghasilan selain ikan-ikan lele itu. Berarti ikan nila ini juga potensi juga nih, potensi besar ya, untuk konsumsi maksudnya. Untuk konsumsi besar. Dan selama ini yang menjadi kendala dari pembudidaya, pembibitan, pembesaran, dan dinas perikanan yang selama ini menjadi problem miss atau bagaimana yang nggak ketemu antara kita itu apa Pak? Jadi yang pertama di sektor pembenihan ya, pembenihan itu yang pertama kendala kita itu adalah di penyediaan calon induk yang berkualitas. Ya. Karena apa? Karena masih ada beberapa UPR itu menggunakan induk, ya itu adalah dari milih lele yang besar, sehingga induk itu tidak tercatat. Ya itu seperti apa dan sebagainya. Itu nanti ketemunya bibitan anaknya, jadi benihnya itu nanti akan terganggu. Tidak berkualitas Pak. Iya, kualitasnya kurang istilahnya ya. Oleh sebab itu kita mulai tahun 2019 itu sebetulnya kami kerjasama dengan Balai di Sukamandi. Itu di sana menciptakan ikan lele mutiara. Itu kita minta GPS. GPS itu Grand Parent Stock. Grand Parent Stock itu nenek, bayi. Nanti hasil dari Grand Parent Stock itu adalah parent stock, induk. Baru setelah induk dibenihkan, itu nanti jadi lele konsumsi. Lele konsumsi itu dikonsumsi. Nanti induknya itu dari yang GPS tadi. Cuma ini kendalanya kan lele mutiara itu kan sudah tua. Benar. Dari segi potensi itu nanti akan juga berdampak nggak baik ya. Kita kemarin juga kita mencoba melobi kementerian bagaimana Kediri itu bisa ada GPS, baik mungkin Sangkuriang, nila mutiara dan sebagainya itu ya. Karena sekarang kan perusahaan pun juga, kalau dulu ada lele Masamo, ada lele apa dulu deh. Sekarang kan perusahaan kan sudah nggak buat lagi gitu ya. Dan lele Masamo yang ada itu mungkin lele anak keberapa begitu. Berarti kalau dulu itu perusahaan juga terjun. Kalau sekarang ini harus benar-benar dari dinas terkait. Iya, oleh sebab itu saya berharap masyarakat ya, ini harus pembenihan ini harus dimaksimalkan. Jadi harus mencari calon induk yang benar-benar baik. Kalau tidak itu nanti perusahaan besar, pemodal besar main, kalah habis kita. Ya, ini harus dipertahankan. Harus diperhatikan. Makanya kami ingin memfasilitasi calon induk itu yang baik, yang bagaimana. Ini harus kita kerjakan. Jadi nanti mungkin teman-teman pembenih itu kita ajak ke kementerian untuk meyakinkan bahwa Kediri itu potensinya begini, sehingga nanti bisa memperoleh GPS-nya. Yang penting GPS-nya, karena GPS sekarang yang ada itu masih di Sukabumi, di Balai Perikanan Air Tawar di Sukabumi. Memang sedang diusulkan untuk dibuatkan GPS-nya di Kediri, Pak? Ya, jadi nanti kita minta GPS, sehingga nanti hasil GPS itu kan induk, itu bisa kita sebar untuk membuat bibit yang berkualitas, dengan jangka panjang yang baik juga. Nanti kalau aur-auran di pembenih susah. Karena apa begini ya? Kalau benih itu nanti bagus, otomatis konsumen kan senang semua. Benar. Ya, misalkan ke Jawa Barat, benih Kediri bagus, misalkan. Kalau sudah jelek kan habis semua. Bumerang gitu. Itu nanti jadi bumerangnya. Itu harus dijaga itu. Ya, makanya saya himbau pembenih itu tidak bisa menggunakan lele yang sembarangan. Induk, misalnya gawedi dianakkan itu nanti dampaknya
akan dampak jangka jelek, panjangnya ya. nanti akan buruk. Iya. Hari ke hari. Kalau Kediri ini dibilang wah bibit dari sana, Iya. itu sudah blacklist, itu ya. habis kita Pak ya. Iya, itu. Ini yang terakhir Pak, untuk harapan dari Dinas Perikanan untuk pembudidaya perikanan di Kediri yang baru mulai atau yang sedang berjalan, harapan dan motivasi untuk mereka dari Bapak ini kira-kira bagaimana? Ya, jadi untuk teman-teman pembudidaya yang pertama itu adalah perlu ketekunan, ya. Jadi jangan cepat menyerah. Ya, artinya memang usaha itu butuh gagal dulu, ya. Proses lah ini. Proses ya. Kalau nggak pernah gagal, itu nanti sifat kita itu akan coro Jawa itu kemelinti, gitu ya. Kalau sudah kemelinti, nah itu nanti akan menyebabkan kejatuhan. Antara masuk yang lebih dalam. Iya, gitu loh. Tapi kalau dia tekun, misalkan mencoba dan sebagainya, itu nanti keberhasilannya akan lebih lama. Karena apa? Karena kita itu budidaya itu tidak bisa kita hanya meniru orang, ya, kemudian membaca buku, itu nggak bisa. Jadi harus kita selami sebetulnya lele, misalkan lele ya, lele itu maunya apa sih sebetulnya? Misalkan diberi pakan itu, sopo yang memberi pakan, itu kan beda, gitu loh. Jadi itu harus mulai diselami, bilangnya. Bahasa Jawa itu, uang itu kudu sinung, ya. Sinung itu apa? Sinung itu misalnya ada kan orang menyalahkan minggu iwak lele terus kok kena penyakit terus kok gak sinung gitu ya. Nah itu harus bisa diselami. Nah bagaimana? Karena itu biasanya meniru ya. Misalkan di Pare, kemudian kita usaha di Wates, itu kita niru di Pare. Itu kan juga tidak selamanya benar. Karena apa? Karena lingkungan kita tuh beda. Ya, lingkungannya beda. Padahal kehidupan secara genetik itu namanya fenotip. Fenotip atau penampilan itu sama dengan genetik plus lingkungan. Genetiknya bagus, kalau lingkungannya jelek ya nggak akan bisa bagus. Lingkungannya bagus, genetiknya jelek itu juga nggak akan bisa maksimal. Sebab itu harus tahu genetik dengan lingkungan. Jadi misalkan suhu air itu kan antara Wates, Pare kan beda. Sehingga perlakuannya juga harus beda. Jadi ya. Itu tadi Pak, nggak bisa kita dikatakan sinung atau enggak. Iya. Jadi dipelajari dulu, ditekuni, diselami, tanpa putus asa lah. Iya, memang begitu. Kemudian kita jangan, istilahnya dalam usaha itu jangan delok sing sukses. Ya, kadang-kadang kan kita hanya melihat kayak kok enak ya gitu ya. Okay. Tapi ternyata setelah dilakukan, kok aneh ternyata akhirnya frustasi. Jadi terus harus dicoba. Jadi kecil dulu sambil dipelajari. Ya. Nanti kalau besar, langsung besar, kaget, ya rugi, akhirnya kerugiannya banyak. Tapi kalau dari kecil itu begitu, ya. Nih harapannya untuk teman-teman. Ya, untuk pembudidaya, saya ingin, jadi kebetulan kan di Kediri itu kan sudah dibentuk namanya Asosiasi Pengusaha Catfish, ya. Itu peranannya adalah apa? Jangka pendek. Kalau kita lihat kan begini ya. Kalau kita lihat siklus tahunan ya, itu mesti ada. Saya ngamati itu tiap tahun tuh ada pada suatu saat itu mesti ada lele itu nggak laku. Artinya sulit untuk laku, harganya turun sampai mungkin jatuh. Terus setiap tahun ya. Ada Pak ya? Tiap tahun ada ya. Jangka pendek mungkin yang pertama adalah bagaimana kita memikirkan supply demand. Jadi kalau memang karena itu sudah dideteksi, kalender itu sudah ada. Jadi biasanya terjadi pada bulan Juli kalau nggak salah ya. Saya amati itu bulan Juli, Agustus, September. Karena itu daya beli masyarakat biasanya turun. Mengapa Juli, Agustus? Yang pertama biasanya adalah pas anak-anak masuk sekolah. Ya, otomatis kan kalau ekonomi itu kan kalau pas kita bayar anak sekolah, anak kuliah, itu kan mengurangi tahun ajaran baru lah. Iya, kan mengurangi konsumsi. Benar. Karena penghasilannya kan tetap kan, kita kurangi konsumsinya, gitu loh ya. Tapi oleh sebab itu pada saat itu mungkin pembenih itu harus melihat mengurangi produksinya. Dari sebelumnya pastinya Pak? Kalau iya, dari sebelumnya itu harus kita kurangi. Kalau untuk lele berarti kalau usianya 3 bulan, nanti Juli berarti dulu lagi di bulan
sebelum Juli 3 bulan Juni, itu tadi Pak ya. Juni itu ya, Juni sudah mulai kita kurangi. Sudah mulai dikurangi. Itu harus ada memang komitmen bersama memang. Tujuannya apa itu tadi supaya nggak jatuh-jatuh teman gitu loh ya. Kemudian jangka panjangnya kita berpikir bagaimana mengajak supaya kita punya semacam unit pengolahan ikan ya. Bagaimana lele itu bisa disimpan ya dalam bentuk frozen sehingga nanti itu bisa dijual pada waktu berikutnya. Waktu memang kebutuhan pasar lebih dan produksi gitu. kita. Jadi untuk hulunya kita harus mengerti kalender dan kita pelajari kalender waktu-waktunya yang harus kita produksi besar dan produksi dikurangi. Nanti hilirnya kita buatkan harapannya untuk membuatkan penyimpanan itu tadi Pak. Ya. Karena apa? Karena itu tadi. Jadi kalau itu dipelihara terus, otomatis kan kita kosnya akan tinggi. Benar. Memberi pakan dan sebagainya. Dan tapi itu, kalau disimpan, otomatis kan sudah selesai kan. Dia nggak ngeluarkan kos lagi. Kos paling listrik ya paling ya itu. Itu nanti dijual pada saat yang sudah normal sehingga itu. Cuma masalahnya, terutama di lele, itu kan kita kan belum terbiasa makan lele frozen itu kan masih belum biasa. Ya. Yang biasa kan lele itu kan dalam bentuk segar digoreng, nah itu rata-rata. Makanya itu saya berharap nanti ada kampanye terus-menerus bagaimana mencoba lele itu dijual dalam bentuk frozen seperti ikan-ikan yang lain lah, ikan nila, ikan patin dan sebagainya. Kalau patin kan sudah simpen yang cold storage nanti dikeluarkan pada saat butuh kan begitu. Itu sudah berhasil kalau untuk patin. Kalau untuk patin, lele ya, untuk lele kan masih belum lah. Makanya saya berharap nanti ini ke depan harus kita berpikir itu. Ya. Karena produksi kita semakin tahun semakin tinggi. Semakin tambah. Ya. Padahal kalau waktu kebutuhannya besar, produksi kita pun kurang. Cukup sebenarnya. Iya, belum cukup. Hitung-hitungnya tadi saya katakan. Jadi konsumsi kita itu untuk ikan itu 70.000 ton. Kita hanya produksi 23.000 ton. Masih jenjangnya masih tinggi ya. Cuma masalahnya di situ ada masa-masa itu tadi. Ada bulan-bulan tertentu yang memang kita ini miss lah, nggak ketemu. Nggak produksinya. Ketemu, ya. Kalau produksi sama kebutuhannya ini nggak sinkron. Ya, karena itu tadi masalahnya masyarakat kita itu kan gajinya tetap ya, tapi kebutuhannya pada suatu saat itu meningkat. Benar. Otomatis kita harus mengurangi. Yang biasanya mangan iwak ya mangan pupuk kan begitu. Betul. Itu masalahnya. Itu yang menjadi pemicunya. Ya, nanti tantangan budidaya itu di situ itu. Sehingga ada kemarin sudah ada APCK, ini kan sudah bisa lah. Semoga menjadi solusi begitu Pak ya. Kemudian yang nila kemarin kita mulai membentuk asosiasi nila itu sudah mulai lah, tapi belum fix. Tapi masih jadi untuk saat ini di lele yang memang sudah berjalan. Sudah. Tapi nila sudah disentuh dan di hias pun juga sedang berjalan juga nggih Pak. Di hias kan sudah ada asosiasi koi, asosiasi beta itu sudah ada. Itu semua dinas perikanan. Iya, kita fasilitasi. Ya. Kita dukung lah, kita dorong walaupun kita nggak bisa ngasih uang, tapi kan minimal kan ada dorongan, ada fasilitasi. Itu yang paling penting. Masyarakat tuh kalau dikasih uang pun itu belum tentu dia berhasil, itu loh ya. Itu kuncinya di situ. Kadang-kadang kalau kita kasih motivasi, kita kasih fasilitasi, itu malah bisa berhasil. Gitu. Support dalam bentuk dorongan itu tadi Pak ya. Kalau uang kan mungkin untuk yang lain bisa, itu nanti nggak tepat sasaran. Ya, jadi yang terakhir saya sampaikan bahwa Dinas Perikanan itu saya buka untuk umum. Artinya ini adalah milik masyarakat. Kalau ada masalah, kalau ada apapun tentang budidaya, silakan ke dinas. Alamatnya yang lebih jelas kalau Dinas Perikanan ini Pak? Alamatnya itu Jalan Pamenang nomor 40, Ngasem, Kabupaten Kediri. Tepatnya itu adalah kantor kabupaten ke utara, nanti ada Indomaret barat jalan, depannya pas, atau selatannya kantor statistik. Itu dibuka kita terbuka dalam waktu jam kerja ya. Jam kerjanya kalau Senin sampai Kamis itu jam 7:15 sampai jam 3:30. Kalau hari Jumat itu sampai jam 11:30. Itu kita terbuka, mau konsultasi, mau tanya. Siapa saja dari Kabupaten Kediri. Iya. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya yang saya ganggu ini tadi. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi dan bermanfaat untuk masyarakat
utamanya Kabupaten Kediri di bidang perikanan gitu Pak. Teman-teman Sapa Pengusaha, terima kasih telah menyimak video kita. Sampai jumpa tetap di Sapa Pengusaha Indonesia.